Bapak apa paham? Jadi Meow. Bapak yang di surga itu apakah punya sisi insani? Ingat, Yesus punya sisi insani, punya sisi ilahi. punya, Saya tanya, Bapak yang di surga apakah punya sisi insani? jelas punya. Hah? Jadi Bapak itu punya sisi insani? Iya. Oh, berarti dia bisa... Karena dia di dalam anak. Dan anak ada di dalam Bapak. Anak itu kan mempunyai sifat insani. Terus kenapa kemudian dikatakan firman itu telah menjadi daging? Firman itu telah menjadi daging. Ya kenapa? Iya. Maksudnya gimana, Bang? Ya, tadi katanya sudah ada sisi insani di atas. Ya, belum. Sebelumnya belum. Pas dia datang ke dunia, Sebelumnya Ya, belum. Kan Berarti ceritanya, makanya saya katakan yang di surga ini apakah punya sisi insani? ya kan gini, Bang. Sebelumnya Allah itu tidak memiliki sifat insani. Makanya dia datang ke dunia. Menjadi? Menggunakan daging. Di situ sifat insaninya itu terbentuk. Oke. Berarti ketika dia menjadi sisi insani, dia meninggalkan kodratnya sebagai ilahi. Tidak. Oh, tidak meninggalkan kodrat. Tetapi dia merasuki manusia. Itu. Bukan merasuki manusia, mengenakan daging. Bukan merasuki juga. Tetapi insani menjadi rohani menjadi insani. Jadi dia bukan menjadi, jadi mengenakan. Artinya tahu nggak mengenakan, Bang? Ditambahkan dalilnya kan dikatakan bahwa di dalam Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Yes. Nah, berarti yang tadinya bukan daging menjadi daging, toh? Iya, benar. Nah, berarti yang tadinya bukan daging setelah menjadi daging, dia bukan ilahi lagi, kan? Enggak dong. Kan roh Allah. Loh. Akan Roh Kudus turun ke atas Maria. Itu kan gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya? Ceritanya di Alkitab. Roh Kudus turun ke atas Maria. Anak itu akan disebut Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Jadi sebenarnya misinya itu cuma di situ, Bang. Ini anak atau Allah itu sendiri? Yang dibilang anak itu tuh maksudnya anak yang akan dilahirkan Maria akan menjadi anak Allah maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi di sini siapa? Anaknya atau Allahnya? Jadi gini, Bang, anak dan bapak itu nggak bisa dipisahin. Jadi jangan. Bagaimana ceritanya? Bagaimana tidak bisa dipisahin? Yang teriak Eli lama sabaktani? Kita dari awal aja kan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bisa nggak dipisahin itu? Oke. Bisa. Itu kata siapa, Bang? Bisa. Di sini nggak. Kalau di Alkitab sih nggak. Mari kita buktikan. Boleh ya? Anda lembutkan hati Anda ketika Anda ditanyai dan Anda dijelaskan. Anda juga boleh bertanya ke saya, oke? Oke. Di dalam kitabnya Yahudi dikatakan di Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Betul? Ya. Oke. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, perintah Allah itu keluar dari mulut Tuhan. Betul? Oke. Betul. Betul. Nah, pada diri Tuhan, di dalam penggambaran Yesaya 55 nomor 11, ada mulut. Di mana mulut itu ketika dia... Itu analoginya, salah analoginya, Bang. Jadi firman, jadi Allah itu, Bang, sesuatu yang misterius. Bagaimana Kenapa bisa? Anda ngerti Yesaya 55 nomor 11 nggak? Nah, jadi gini, Bang. Kalau segala firman yang keluar dari mulutku, dalam bahasa Ibrani disebutkan P. Mulut. Itu beda. Kan ini kan logos kan. Saya juga bukan ahli bahasa sih, tapi yang di Yohanes ini firman itu dalam artinya logos. Maksudnya gini, Bang. Allah itu adalah Allah yang misterius. Saya tanya dulu. Firman logos dan remata itu beda nggak? Rema dengan logos itu beda nggak menurut saudara? Itu saya nggak kurang begitu mengerti soal bahasa. Pak, susah. Beda logos sama beda. Susah. Susah karena Anda tidak memahami original teks kitab saudara. Terus Anda ingin hanya kulit-kulitnya aja. Terus Anda mentafsirkan, Anda memahami. Anda mengimani padahal hanya kulit. Ya, saya tahu logos dan remas. Kalau remas itu firman yang diutarakan. Tapi logos ini adalah firman sebagai subjek. Oke. Berarti sumber. Berarti sumber kan? Berarti mulut. Berarti mulut kan? Mulut itu juga bisa dipandang sebagai mulut juga. Gini, Bang. Allah itu bukan gimana Allah ceritanya? itu, Bang.
Gimana ya? Allah itu bukan semata-mata kayak manusia itu. Maksudnya Allah berfirman itu Allah mengekspresikan dirinya. Jadi Allah sebagai sumber terekspresi lewat firman-Nya. Makanya dia bisa dikenal. Sama halnya dengan Bapa yang misterius. Kita nggak kenal dia, tapi diekspresikan lewat anak. Anak nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Artinya anak hanya mengekspresikan Bapanya. Anak dan Bapa bisa dipisah? Tidak bisa. Sampai selama-lamanya tidak bisa dipisah. Oke, baik. Saya ingin tahu dari Anda dulu. Ada ketika dia menakan daging. Makanya baik. Bapak bilang dia disunat. Anda bicara, kenapa Anda ini bicara sendiri? Kenapa? Anda mau dialog atau mau bicara sendiri Anda ini? Tadi saya kan mau menjelaskan bagaimana keilahian. Nggak bisa Anda menjelaskan ke saya yang lebih paham Bible. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Sekarang begini. Bagaimana Tuhan itu mencari keadaan di mana dia bisa dikenal? Supaya dia bisa dikenal. Iya. Pertama kali. Iya. Paling pertama kali dia lewat firman. Begini misalnya saya. Dia menciptakan, bukan? Bentar. Kan mau nanya nih. Saya jawab nih. Misalnya saya nih si Alontong ini. Kalau saya diam, nggak ada orang bisa mengenali saya. Tapi begitu saya mengekspresikan diri saya dengan kata-kata, makanya Bang bisa kenalin saya orangnya. Oh ternyata keras kepala gitu-gitulah. Ya, baik. Begitu. Oke. Coba dengarkan pernyataan saya. Tuhan itu bukan makhluk. Oke? Benar. Tuhan bukan makhluk. Oke. Yesus makhluk atau bukan? Ya itu dari sisi insaninya dia makhluk, Bang. Ketika dia mengenakan dia makhluk. Ya dia. Dia makhluk. Dengar dulu, dengarkan saya. Sama seperti ketika saya mengatakan Tuhan Yesus adalah makhluk. Coba. Dia adalah firman yang tidak diciptakan. Dan dia juga adalah yang diciptakan. Dia adalah sang aku adalah. Dia ada di ciptaan, ada di segala sesuatu di dalam dia, dan dia ada di dalam segala sesuatu. Itu intinya. Oke, baik. Tuhan Yesus. Baik. Oke. Dari sisi kilainya dia tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi dari sisi keinsaniannya dia ada awalnya. Dan dia akan menjadi yang sulung dari segala ciptaan yang baru. Oke. Ada lagi? Itu dari sisi keinsaniannya. Oke, sudah siap. Makasih, Bang. Oke. Kasih baik. kesempatan. Oke. Yesus ketika tidak diberi kehidupan, apakah Yesus itu bisa hidup? Bang, abang baca Yohanes nggak sih? Kan kata Yohanes. Kenapa Anda nggak berani jawab iya dia hidup? Karena dia ada sisi ilahi. Kenapa nggak berani jawab gitu? Bukan nggak berani jawab itu jelas ada dong. Kan dia bilang dia telah kembalikanlah aku kepada kemuliaan sebelumnya gitu kan. Ya, kira-kira begitu kata-katanya pas dia di Getsemani itu kan. Dia berdoa. Ini saudara Lontong, apa yang Anda jajakan ini mungkin cocok kepada anak TK, tapi tidak cocok kepada kami yang berakal gitu loh. Di dalam kitab saudara, patokan kita akal dan enggak itu apa? Kita kan membahasnya dari sisi Alkitab. Kalau pakai akal abang, aku juga sebenarnya buat apa aku menggali akal abang? Kita kan di sini menggali sesuatu yang saya anggap bagus, makanya saya menjelaskan Alkitab. Jadi apa yang Anda ingin gali? Apa yang Anda ingin gali di sini? Bible. Saya tadi hanya menjelaskan. Tadi kan abang benar. Enggak, Anda menggali. Kan saya katakan kalau anak TK mungkin, tapi kami di sini adalah orang berakal. Oke? Sementara Anda mengatakan, ya saya bukan akal tapi Bible. Anda tidak mengerti original teks kitab Anda sendiri. Saya dan akal saya tidak bisa dipisahin. Gimana sih abang ini? Jadi ketika saya Anda betul-betul lontong ternyata. Anda betul-betul lontong. Loh, kok begitu sih? Katanya mau diskusi. Loh, Anda tidak bisa dipisahkan dengan akal Anda. Oke. Tapi apakah akal Anda bisa? Aduh. Itu sesuatu yang subjektif. Tanpa saya pakai pun akalnya tetap terpakai. Tanpa saya pakai pun jantung saya terpakai. Gimana bang? Karena itu sesuatu yang internal, nggak bisa diatur. Oke. Sekarang Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari Allah. Betul atau tidak?
Yesus itu adalah Allah. Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kurang jelas apa sih? Jadi dia itu adalah satu-satuan. Jadi kayak bukan sesuatu yang terpisah. Itu dulu ditanamin karena patokan kita Alkitab. Kalau patokan abang ya kita nggak bisa diskusi di sini. Diskusi itu harus ada satu patokan. Apakah kehidupan Bapa dan kehidupan Yesus itu satu? Ya satu dong, satu sumber. Yohanes 5 nomor 26 bisa bacakan ke saya? Oh, sebentar bang. Oke. Yohanes 5. Inilah kalau orang bicara cuma modal mulut, nggak ada ilmu. Woi, bukan gitu bang. Saya udah nangkep ini pasti tentang keinsanian. Baca Yohanes 5 nomor 26. Baca Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi hidup dalam Bapa itu sama dengan hidup dalam dirinya sendiri. Ngerti nggak? Bayangkan hidup. Ada berapa yang hidup di sana? Katanya mau dibacain. Ada berapa hidup di sana? Ada berapa? Dengarkan saya. Ada berapa yang hidup di sana? Satu. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya Satu. sendiri. Ya satu dong. Ah, demikian juga anak diberikan hidupnya dalam dirinya sendiri. Jadi hidup yang di dalam Bapa itu sama dengan hidup Yesus diberikan. Bukan. Yesus diberikan. Bukan, gini. Yesus diberikan atau tidak? Hanya dengerin dulu. Jangan dipotong gitu. Itu sih kayak anak TK katanya punya akal. Masa Ya kayak gitu? kamu yang tidak berakal. Kamu mengatakan antara Yesus dengan Bapa itu satu dalam hidupnya. Padahal halilintar. Padahal di situ Bapa memiliki kehidupan sendiri. Bapa mempunyai hidup sama. Sebab sama itu ada. Iya sama-sama hidup sendiri. Salah. Masing-masing punya hidup sendiri. Pemahaman kalimatnya bukan gitu bang. Sebab. Nah, coba. Sebab sama. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berapa? Apakah ya Bapa ini diberikan hidup? Ya. Loh. Pertanyaan, dengar. Saya orang berakal. Anda tidak bisa doktrin dengan doktrin ayam seperti itu. Bapak memiliki hidup. Apakah kehidupan Bapak pada dirinya ini ada? Dengarkan saya. Dengarkan saya sebentar saja bang. Kamu bicara apapun. Kamu berbicara apapun, kalau cuma doktrin, Anda tidak laku punya jualan di sini. Daripada Anda diturunkan, mau diskusi atau tidak? Gini bang. Lah kamu menjual manusia menjadi Tuhan. Bukan. Kalau saya minta host turunkan, kamu turun pasti. Kamu turun pasti. Kalau saya minta host turunkan, kamu pasti turun. Percuma jualanmu nggak akan laku. Saya nggak menjual apa. Bapak ini tidak diberikan. Dengarkan saya, wahai manusia yang juling otaknya. Bapak ini tidak diberikan hidup. Yesus, kamu baca di dalam original teksnya jelas dikatakan didomi di dalam bahasa Yunani. Diam dulu. Oke. Yesus diberikan kehidupan didomi. Siapa yang memberi kehidupan kepada Yesus? Jawab saya, Wati. Oke. Seperti saya bilang tadi, Bang. Apa yang saya tanya? Apa yang saya tanya? Apa yang kamu jawab? Apa yang saya tanya? Apa yang kamu jawab? Apa yang saya tanya? Apa yang kamu jawab? Saya tanya di dalam original teks kitab kamu itu dikatakan kehidupan yang ada pada diri Yesus adalah kehidupan yang diberikan. Sehingga Yesus punya hidup sendiri, Bapa juga punya hidup sendiri. Sampai situ kamu belum paham juga? Paham dong. Berarti kehidupan Yesus ini adalah kehidupan yang diberikan. Betul atau tidak? Sebagai manusia ya. Sebagai manusia iya. Bapak dan anak itu satu. Jadi abang jangan ambil yang ini, yang lain diabaikan. Sebagai manusia iya. Memang kamu pikir Yesus itu ayam? Memang Yesus itu manusia, makanya dia diberi kehidupan. Karena Yesus manusia yang diberi kehidupan, maka dia bukan Allah. Dia bukan Bapa. Ya bang, gini bang, kalau kita mau menyimpulkan, jangan satu diambil, yang lain dibuang. Nah sama. Begitu juga sama. Kamu juga kalau mau menyimpulkan, jangan kau buang yang lain. Yesus adalah manusia yang diberi kehidupan. Yesus adalah. Jangan kau buang itu. Jangan kau buang itu. Dia adalah firman Allah. Di mana? Oke, baik. Oke, dengarkan saya. Yesus itu pada mulanya adalah firman, betul?
Bentar dulu. Bahlul juga ini manusia. Namanya lontong, udah tepat kali namanya lontong. Kucuk. Kucuk. Ini kurasa kalau kutu air diberikan roh, kutu air lebih pintar dari anak ini. Enggak gitu juga, Grunda. Jangan kutu air lah. Kecoa agak penting. Kutu kupret. Aduh. Ya ginilah Dinda Iqbal, kalau kita menghadapi orang yang bebal itu kita harus tegas sedikit. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini orang zalim ini. Udah tahu Yesus itu adalah makhluk yang diberikan kehidupan, masih juga mengatakan dia adalah Bapa. Nah jelas data-data dalam kitabnya sendiri loh. Yohanes 5 nomor 26. Sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga Yesus diberikan hidup di dalam dirinya sendiri. Yang satu memiliki hidup independen tanpa pemberian, yang satu hidup independen tapi pemberian. Hidup Yesus itu adalah pemberian. Kalau dia tidak diberi, tidak ditiupkan roh di dalam rahim ibunya, mampus dia keluar jadi mayat. Masih dipaksakan jadi Tuhan. Ya, alurnya begitu ya, Ustaz. Ya. Iya, Mereka lucu. Belum lagi kalau di dalam kitab mereka ini ya, di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 diterangkan begini. Karena Tuhan itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau ditanya, ada berapa yang esa di sana? Satu katanya. Ada satu katanya yang esa di situ. Padahal sudah jelas, karena Allah itu esa, dan esa juga Yesus yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Ada berapa yang esa di sana? Satu. Loh, tadi Yesus esa, Bapak juga esa. Kalau esa berarti dua unsur ini berdiri sendiri, kucluk. Tadi Bapak memiliki hidupnya sendiri, Yesus diberikan hidup untuk berdiri sendiri. Berapa yang hidup di sana? Satu. Kucluk. Kucuk. Jadi debat, kau jualan taripang aja. Si mau ke datang besok. Mau datang besok. Iya lah. Kakekmu belum lahir, aku udah hafal Biblemu, kau baru mau cuap-cuap. Joshua kayaknya Sombong. ganti Sombong akun. terhadap orang kafir itu nggak apa-apa. Iya. Grunda Joshua kayaknya ini, Grunda. Ganti akun dia. Beda suaranya. Oh beda ya, beda. Tapping di bawah. Dia Joshua diberikan kehidupannya sendiri, si lontong diberikan kehidupannya sendiri. Ada berapa hidup di sana? Satu. Ya Allah. Iya. Gimana? Kamu udah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Udah? Baca lagi. Telepon pastor atau pendetamu. Wah, tolong kak, kodonge, mati kak. Lah Allah. Aduh. Bantu aku, tolong aku. Padahal udah jelas ya, Yohanes 5:26. Iya, banyak jelas itu. Sama seperti Bapa memiliki hidupnya sendiri, demikian juga Yesus diberikannya hidup sendiri. Berapa yang hidup di sana sendiri-sendiri? Satu. Burasa Mawari. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu esa, dan esa juga dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang esa di sana? Satu. Iya, esa itu satu, tapi di sini ada dua yang esa. Kucuk.
Apa beng itu beng? Apa beng jeda? Apa beng maksudnya jeda begitu? Apa beng? Mau turun tapi tidak kulai jalan. Ayah aku pingin turun tapi aku nggak tahu jalannya kemana. Allah. Piye mas? Jadi Tuhan Yesus itu dilambangkan seperti tabernakel. Apalagi kenapa kena ketampel kenapa? Tabernakel tahu kan? Karena ada baca Alkitab. Oh tabernakel ya. Kenapa emang? Jadi Allah bertabernakel di dalam manusia, kepada manusia. Seperti itulah kalimatnya, saya lupa. Tapi tabernakel itu sendiri adalah lambang dari Kristus, lambang dari Tuhan Yesus. Disitulah tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Tabernakel itu dibuat dari balutan kayu dan olesi dengan emas. Pakai tato. Di pahanya ada tato. Jadi itu sebenarnya perlambangan. Terus apa hubungannya dengan materi kita? Itulah Emmanuel bang, maksud saya. Tuhan Yesus ini dia adalah dari Emmanuel. Ayam sakit juga ini. Dia memiliki dua natur, keinsanian dan keilahian. Dia tabernakel, tempat di mana Allah dan manusia bertemu. Mengapa bisa demikian? Karena dialah Allah dan dialah manusia. Terus yang mati di atas tiang salib siapa? Manusia atau Tuhan? Dia nggak pernah terpisah dengan Tuhan bang. Secara intrinsiknya. Berarti dua-duanya mati. Jadi itu memang dalam sih, saya nggak bilang saya ngerti dengan sepenuhnya. Tapi dia adalah lahir dari Roh Kudus. Kalau orang sesuatu misalnya saya lahir dari roh manusia, ya selalu saya manusia itu saya bawa bang sampai mati. Iya, yang saya tanya. Anda kan mengatakan tidak terpisah. Jadi ketika mati dua-duanya mati gitu. Jadi dia ke dunia orang mati. Iya, Bapak juga sama-sama mati. Bapak juga mati. Menurut saya ya. Hah? Alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan? Anda membatasi Tuhan Allah. Justru Anda yang membatasi. Saya atau Anda yang membatasi? Tadi barusan Anda mengatakan dia mati. Kalau dia gini bang. La haula wala quwata. Turun ke dunia orang mati. Turun ke dunia orang mati. Maksudnya gimana ceritanya kok? Tuhan turun ke alam maut, kayak mana ceritanya itu? Tuhan kok kayak dewa sih gambarannya? Tuhan kok kayak bener-bener kayak roh gentayangan gitu? Enggak bang, jadi gini. Gimana? Dia harus mati. Mengapa? Karena dia harus menyelesaikan segala ciptaan lama. Nah sekarang oke. Tuhan Anda mati, dua-duanya mati kan? Makanya sebentar bang. Jadi dia mati memang ke alam dunia, ke dunia. Iya, udah nanti aja dia ke Seol, dia mau kemana nanti aja itu. Itu bahasan berikutnya. Kita tanya dulu sama Anda, Tuhan Anda mati? Jadi mayat? Tubuh jasmaninya ya jadi mayat. Tadi katanya tidak bisa dipisahkan. No, kutarik tubuh juga. Jasmani, dagingnya, yang jasadnya. Tadi katanya Tuhan kau itu tidak bisa dipisahkan. Betul atau betul ini? Gini bang, abang ngerti manusia nggak bang? Manusia itu enggak ngerti manusia, aku ngerti. Tubuh apa sih manusia itu? Tubuh, roh, dan jiwa. Jadi begitu manusia itu mati bang, tubuhnya tinggal di kuburan. Ya. Tapi rohnya sama jiwanya ke dunia orang mati. Oh, begitu. Maksudnya begitu. Iya, jadi maksud saudara, jasad Yesus ini manusia tapi rohnya adalah Tuhan gitu maksudnya. Enggak, dia bangkitnya dengan tubuhnya juga, tapi waktu dia mati saya ceritakan. Waktu dia mati dagingnya kan dikubur kan di gua batu. Iya, kuburan Yesus Arimatea. Itu detailnya saya kurang tahu lah, itu detail gimana Tuhan di dunia orang mati. Tapi yang jelas Bapak yang tadi itu yang dikatakan memiliki hidup dalam dirinya sendiri itu juga mati. Ya, dia kan satu kesatuan. Gimana satu kesatuan? Satu masing-masing hidup.
Ya itu kan menurut Alkitab, Bang. Saya nggak, kita patokannya apa sebenarnya? Justru Bible yang mengatakan Bapa memiliki kehidupannya sendiri, demikian juga diberikannya kehidupan kepada Yesus hidup sendiri. Iya, artinya dia satu sumber, Bang. Iya, Dan kita anak ini ini satu sumber kehidupan. iya tahu, Bapa tapi di dalam mereka anak dan anak di dalam Bapa. Jadi Lah, abang jangan Allah, lupakan yang lain-lain, jangan dipisah-pisah. kalau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Anda Bapa pernah dan aku baca adalah satu. Anda pernah baca 1 Korintus 14:4 nomor 15 enggak? Paulus mengaku di dalam Bapa, di dalam Yesus juga. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti sudah 3 di dalam gitu. Nggak kayak kue lapis mereka ini. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4 nomor 15, coba lihat. Ya, Tuhan Anda kayak mana cerita ini? Aku di dalam Bapak di dalam aku ini kayak lawak. Kayak sayur pakis campur robun. Keluar jadi paku nanti, jadi pagar nanti. Mana? Paulus juga jadi Bapa dalam Yesus Kristus. Berarti ada 3 Tuhan kau sekarang. Ditambah lagi Roh Kudus bermerpati. Mampus lu dah. Male, rasa enak buai. Belum lagi Wahyu 11 nomor 8. Di situ juga ada Tuhan disalib di Mesir. La haula wala quwata illa billah. Ini agama kok kayak rujak. Coba sebutkan satu kata dengan 5 nama buah sekaligus. Rujak. Nah itulah Tuhan kau. Ini doktrin itu kuat ya, Gunda ya. Iya, kuat. Googling lagi nih. Udah. Ingat tuh, kok sepi? Udah. Bang Sidik silakan dilayani ini aduh, gimana bilangnya? Masih suka berusaha tapi nggak ngerti. Bang, lu ngajarin ini, lu ngajarin ular ini, Magalelu. 1 Korintus 4:15, saudara. Adam dan Hawa, udah tahu ceritanya Bang? Adam dan Hawa. Oh, Tomalasa. Taruh nih, kasih Bang Sidik. Saya nggak tahu itu Bang. Biar guru saya yang hadapi, silakan. Nggak sanggup saya kalau bahas Adam. Lanjut Bang Sidik. Mending saya tidur. Coba Bang, apa bunyi 1 Korintus 4:15 itu? Satu Korintus 4:15, Galatia 2:20 gitu loh. Itu bunyinya, itu Paulus di dalam juga itu. Udah berapa di dalam nih Bang? Paulus Tuhan juga ini. Kan bangunan kami ini bangunan Bang. Loh, Galatia Tuhan adalah 2:20 batu Bang. penjurunya. Kami ini batu-batu yang tersusun di atas dia. Maksudnya Yesus batu yang dibuang, gimana Bang? Apa tadi? Dia bangunan katanya, dia bangunan. Sekalian kamu ke Bank BTN, kau ajukan KPR. Biar saya kredit bangunan kau nanti. Nggak paham Bang Alkitab. Iya. Tadi katanya satu. Nah, Paulus juga nih. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, Yesus ini hidup dalam Paulus loh. Nah, yang mana? Hah? Iya. Nah, udah jadi bertiga di dalam nih. Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, Paulus dalam Yesus. Iya kan? Paulus dalam Bapa, Bapa dalam Paulus, begitu kan? Bertiga-tiga ini berarti. Kami bisa datang kepada Allah kami dengan kata, Ya Aba, Ya Bapa. Saya nggak bahas tentang ya baya ini. Ya di sini kamu mengatakan aku dalam apa Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Paulus juga. Iya Paulus ini nggak terpisah. Tapi ini kan jadi gini Bang, aku jelasin kalau sedikit ya Bang ya. Jadi Loh Galatia 2:20 jelasin apa ini? Jadi ini Paulus dalam Yesus. Jadi tiga di dalam ini. Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, Paulus dalam Yesus, Bapa dalam Paulus juga kayak gitu kan? Jadi dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah Tuhan Yesus kami. Dia yang pertama kali bangkit. Mengapa dia bisa menjadi saudara kami? Karena rohnya ada di dalam kami. Mengapa demikian? Karena kami lahir baru. Barang siapa yang di mana ini? tidak lahir baru, ya makanya saya jelasin mengapa roh Kristus itu ada di dalam umatnya. Roh Kristus, terus kenapa Bang? Nyambungnya di mana ini? Lahir baru itu lahir dari roh dan api dan air. Terus nyambungnya di mana ini? Pertanyaan ini konteksnya apa sih?
Yang tadi Udah abang lari tanya, kemana-mana sih mengapa- kamu ini. mengapa Coba kamu baca dulu Galatia 2:20. Katanya kamu tadi kan diskusi sama Gurunda tuh. Ya, katanya kamu Bapak dalam Yesus, Yesus dalam Bapak. Ya, Paulus juga ini. Yesus dalam Paulus, Paulus dalam Yesus. Ya, berarti ada berapa? Paulus juga di dalam. ceritain belum paham juga kan? Nah, kasih saya jelasin. Bang Sidi, Bang Sidi. Iya. Bang Sidi. Ini saudara kita ini sebenarnya mau belajar, tapi bahasanya tinggi. Barusan dia mengatakan bahwa orang pertama bangkit itu Yesus. Kamu baca Raja-Raja 4 nomor 8 dan seterusnya. Ada orang yang lebih dulu bangkit, anak seorang janda dari Sarfat. Yesus itu bangkit ke nomor 1000. Sebelum Yesus ada orang banyak yang bangkit. Itu bedanya bang, Pahami dia itu. bangkit tapi mati lagi. Kalau ini enggak. Loh, nggak mungkin mati lagi. Ya, lah, Karena nggak kita bangkit. nggak bisa mati lagi dia. Kamu belajar di mana? Di dalam kitab Ibrani. Anak ini kamu Lazarus belajar juga dari bangkit. mana? Lazarus juga bangkit tapi dia mati. Di mana tertulis Lazarus mati lagi? Ya iyalah, kalau ia masih hidup ya berarti sekarang dia masih ada. Loh, Gimana ya? oke, kamu ada Bible situ? Ada. Oke, kamu baca sekarang pakai suara yang keras-keras ya. Di dalam Ibrani 9:27. Kau baca. Saya pingin dengarkan langsung dari mulut 9 saudara. ayat 27. Iya. Bentar ya pengennya aku pakai handphone nih. Iya, siap 86 komandan. Ibrani 9 nomor 27 aja yang bisa baca. Baca Dan garis. sama seperti Ibrani 9 nomor 27. satu kali saja. Ya kan? Saya sudah itu kan. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Masalah seharus bangkit. Mati lagi 2 kali dong. Ini anak benar-benar, aduh, benar-benar bengek kau ini kawan. Ya. Aduh, gimana cara dialognya ini? Elisa itu membangkitkan orang sebelum kemudian Yesus bangkit. Orang yang dibangkitkan ini adalah anak seorang janda dari Sunem. Seorang pemuda yang dibangkitkan kemudian oleh Elisa. Tercatat di dalam kitab saudara. 2 Raja-Raja 4-8. Kalau itu Anda akui sebagai kitab saudara. Ada juga diterangkan dalam 1 Raja-Raja 17 nomor 19. Gitu loh. Nah, ketika Anda mengatakan, oh dia mati kembali. Loh, mana ceritanya mati kembali sementara kitab Anda sendiri manusia itu mati cuman sekali. Kocluk. Awe puange man rasa kana taruh nana ewe. Malam yang sial. Astagfirullah. Dek, gak usah nanti dibacakan, Dek. Nanti kamu googling Sebutin begitu. aja. Iya. Cek 1 2. Suara saya ada. Cara mau kabur ini. Suara saya ada. Ada Bideng. Alhamdulillah. Tadi ketetesan headset gue ininya, semua langsung rusak. Headset 33.000. Heran gue. Nah, Makanya dari tadi diem aja nggak. Sama lu ewa ko. Teko tuh. Mate nih. Kayak kani menre. Kayak gerundai. Saya sani. Kecilkan volume mute.